Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, selamat jumpa lagi dengan saya, Suyitna Irmin. Pada video kali ini kita akan melanjut bahasan terkait persiapan bekal spiritualitas dalam memasuki dunia kerja, yakni memiliki tujuan hidup yang jelas. Bekal spiritualitas yang kedua yaitu paham dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Kalau tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah, maka kita dalam hidup ini harus mempunyai tujuan yang tertentu. Tidak boleh berlawanan dengan tujuan Sang Maha Pencipta. Jika kita betul-betul dalam hidup ini senantiasa kita isi dengan ibadah, maka yang kita dapatkan adalah kebahagiaan yang hakiki. Bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Bahagia yang benar-benar bahagia, yakni rasa tentram dan damai dengan ridho Allah. Dengan konsep ini, maka kita sekarang dapat merumuskan tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Yaitu dalam hidup ini yang kita cari adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Merumuskan tujuan hidup merupakan bekal spiritualitas yang nantinya memberikan arah dalam perjalanan hidup kita, dan tentu akan mengawal sikap dan perilaku kita untuk selalu mencari tujuan hidup, yaitu bahagia dunia akhirat. Baik, sebelum menjelaskan bagaimana tujuan hidup akan mempengaruhi pola sikap dan perilaku kita, saya akan memberikan contoh. Katakanlah, saya rencana akan memberikan seminar di Universitas Brawijaya pada tanggal 25 Agustus 2020 jam 9 pagi. Maka sejak saya diberi undangan, saya sudah merencanakan dan merumuskan satu tujuan bahwa pada jam dan tanggal tersebut saya harus hadir dan memberikan seminar di Universitas Brawijaya. Karena tujuan sudah dirumuskan bahwa tanggal 25 Agustus ada acara seminar di Universitas Brawijaya, maka sikap dan perilaku saya akan terpengaruh dengan tujuan itu. Apa bentuk pengaruhnya? Yaitu saya tidak akan mungkin mengadakan acara lain yang tanggalnya sama. Saya harus komit bahwa tanggal tersebut sudah ada agenda seminar di Universitas Brawijaya. Saya akan menyiapkan materi seminar dengan baik, dan saya harus membuat makalah yang paling tidak 3 hari sebelum hari H harus sudah saya kirim ke Universitas Brawijaya untuk diperbanyak. Perilaku saya juga terpengaruh oleh acara dan tujuan itu, di mana saya harus berhubungan dengan panitia seminar. Saya harus konsultasi apa poin-poin penting materi seminar. Saya juga harus tanya siapa peserta seminar dan jumlah pesertanya
berapa. Saya juga akan meminta ke panitia agar disediakan sarana penunjang seminar seperti ruang yang memadai, sound system, dan LCD proyektor yang baik, dan lain-lain. Karena saya sudah memiliki tujuan yang jelas pada tanggal 25 Agustus, maka saya juga terpengaruh untuk menyampaikan kepada keluarga saya supaya tidak membuat acara pada tanggal tersebut yang melibatkan saya. Saya memberitahu pegawai saya kalau saya ada acara tanggal tersebut dan supaya ikut membantu persiapannya. Saya akan memberitahu sopir saya agar tidak absen pada hari H seminar. Jadi dengan kita punya tujuan yang jelas, maka seluruh sikap dan perilaku kita akan terpengaruh. Dengan kata lain bahwa tujuan itu akan memberikan arah sikap dan perilaku kita agar tujuan itu bisa dicapai. Masih pengaruh tujuan pada diri kita. Katakanlah pada hari H seminar, pagi hari akan berangkat, saya akan merumuskan tujuan, yakni datang ke tempat seminar jam 8.30 karena seminar dimulai jam 9. Karena tujuan pagi itu adalah ke tempat seminar jam 8.30, maka sejak pagi saya sudah bersiap-siap. Jam 8 berangkat. Istri saya menyiapkan sarapan pagi sebelum jam 8. Sopir saya datang dan siap sebelum jam 8. Pada saat saya berangkat, sopir saya pun terpengaruh tujuan itu, yaitu menyetir mobilnya mengarah ke Universitas Brawijaya. Sehingga beloknya mobil pun dia kendalikan agar mengarah ke Universitas Brawijaya. Dan kecepatan mobilnya pun diatur sehingga jam 8.30 harus sudah nyampe di Universitas Brawijaya. Nah, dari cerita tadi menggambarkan bahwa jika kita menentukan tujuan, maka sikap dan perilaku kita akan terpengaruh oleh tujuan tersebut. Dan ini berlaku pada setiap tujuan yang kita buat. Artinya, kalau kita merumuskan tujuan kita baik, maka perilaku kita akan terpengaruh kepada hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita tentukan tujuan jelek, maka sikap dan perilaku kita terpengaruh ke hal-hal yang jelek. Contoh, kalau ada orang menentukan bahwa malam nanti mau melakukan perampokan di rumah orang kaya pemilik toko emas, maka sikap dan perilakunya terpengaruh ke hal-hal yang negatif. Dia akan menghubungi anak buahnya untuk mempersiapkan alat-alat seperti pistol, celurit, linggis, dan alat lainnya. Dia menyuruh anak buahnya untuk mengganti plat nomor mobilnya dengan plat nomor palsu. Dia akan memakai topeng, Dia berbohong pada istrinya bahwa malam itu ada acara rapat. Dia akan pesan kalau ada orang mencarinya disuruh bilang tidak tahu. Pendek kata, sikap dan perilakunya ke arah hal-hal negatif agar tujuan perampokan bisa dicapai. Jadi kita semakin jelas sekarang bahwa kita perlu merumuskan tujuan agar perilaku kita mengarah kepada tujuan itu. Tentu konteksnya di sini adalah tujuan yang baik, agar perilaku kita juga mengarah ke hal-hal yang baik. Kita kembali ke permasalahan tujuan hidup kita. Tadi sudah kita tentukan bahwa tujuan hidup kita adalah mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau tujuannya sudah ditentukan, maka sikap dan perilaku kita akan terpengaruh tujuan itu, yakni mengarah ke hal-hal yang memungkinkan kita mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat tidak mungkin berbuat yang tidak baik, tidak mungkin memelihara rasa kecewa, tidak ingin hidup dalam kondisi stres, tidak mungkin berbuat yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ingin bahagia tidak mungkin mau korupsi, tidak mau mengganggu istri orang lain, dan tidak mau berbuat jahat lainnya yang akibatnya menuai kesengsaraan. Ingin bahagia dunia akhirat pasti ada kecenderungan untuk berperilaku baik. Ibadahnya kuat, imannya tidak mudah tergoda, menghindari perbuatan maksiat, tidak mau bohong, tidak mau ngakali orang lain, tidak mau kerja malas-malasan, tidak mau berbuat anarkis yang merusak sarana umum dan mengganggu ketertiban lalu lintas, dan menghindari hal-hal negatif lainnya. Sekarang, apa hubungannya memasuki dunia kerja dengan bekal spiritualitas, khususnya kaitan dengan tujuan hidup? Hubungannya bahwa jika kita akan masuk dunia kerja sudah punya tujuan hidup yang baku, yakni ingin hidup bahagia dunia akhirat, maka sikap dan perilaku kita sejak awal kerja sudah terarah, sudah punya prinsip. Perilaku kita tentu cenderung ke perbuatan yang mengarah kepada kebaikan. Contoh, kita cenderung untuk patuh terhadap aturan. Kita akan bekerja dengan disiplin yang tinggi. Kita akan bekerja dengan semangat yang tinggi, tidak mudah loyo, tidak mudah stres, tidak mudah iri, dan berperilaku yang bisa membuat kita bahagia, termasuk selalu merasa bersyukur. Kesimpulannya, kalau kita dalam hidup ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu ingin mencari bahagia dunia akhirat, maka ada kecenderungan kuat kita akan, yang pertama, berbuat baik dalam setiap langkah, mampu mengontrol diri untuk tetap dalam kondisi dan situasi hati yang tenang walaupun ada guncangan dan cobaan hidup, menghindari perbuatan maksiat karena akan menyengsarakan hidup di dunia maupun di akhirat, akan selalu mencari bekal untuk kehidupan di akhirat nanti. Di tempat kerja, sikap dan perilakunya cenderung ke perbuatan terpuji. Nah, itu tadilah yang kita bahas, bahwa dengan memiliki tujuan hidup yang jelas, maka seluruh sikap dan perilaku kita terpengaruh oleh tujuan itu. Sehingga sangat penting ya, di dalam atau sebelum memasuki dunia kerja, kita perlu memiliki tujuan hidup yang jelas, sehingga nanti prinsip-prinsip itu bisa kita pegang selama kita bekerja nanti. Demikian adik-adik mahasiswa, kira-kira bekal yang harus dipersiapkan, yaitu tujuan hidup yang jelas. Saya akhiri, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.